Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga-keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan juga sangat menarik untuk menjadi informasi bagi sahabat-sahabat Kapas dengan judul Menjaga Kesehatan Anak. Masak rawon di malam hari, dagingnya empuk terasa lunak. Jagalah kesehatan anak-anak, sebab bila sakit pasti tidak enak. Lantas bagaimanakah kita menjaga kesehatan anak-anak kita? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Pendeta Glenn Rumalak bersama dengan istri Ibu Caroline Rumalak Asmoro saat ini melayani di Yayasan Eden Way Indonesia di Waru Kapas. Kepada keluarga Pendeta Rumalak Asmoro, Allah mengaruniakan seorang putra, yaitu Putra Rumalak. Keluarga ini adalah keluarga yang memiliki semangat misionaris, penuh dedikasi dalam pelayanan dan juga keluarga yang rendah hati. Ya, betul sekali Febriani. Langsung saja ya kita sapa narasumber kita. Shalom, Shalom Pendeta Rumalak dan Ibu. Shalom Pendeta. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa. Amin. Ya. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami saat ini di program Kapas dan terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di tengah-tengah banyaknya kesibukan. Ya. Baik Pendeta, kita akan segera berdiskusi, namun kita akan awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Engkau begitu baik, Engkau Allah yang merancangkan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Saat ini kami bersyukur boleh berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa Tuhan menuntun diskusi kami bersama narasumber kami, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Biarlah diskusi ini membawa manfaat, berkat dalam kehidupan kami, dan kemuliaan serta hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Pendeta Rumalak dan Ibu, topik kita pada hari ini adalah menjaga kesehatan anak. Betul. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas dan sebenarnya apa sasaran atau tujuan dari diskusi kita dengan topik ini? Silakan Pendeta. Silakan atau Ibu. Pendeta. Oke. Kenapa topik ini penting yaitu menjaga kesehatan anak? Sebenarnya banyak alasan ya, terutama itu merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua sebelum anak menjadi mandiri. Dan yang lainnya lagi adalah satu hal yang bahaya jika diabaikan menjaga kesehatan anak. Beberapa bulan yang lalu ada sedikit pengalaman tetangga kami di desa kami tinggal. Jadi ada anak bayi baru umur 6 bulan, sempat diare, kemudian orang tuanya terlambat bawa ke rumah sakit. Iya, dan salah satu diabaikan juga ya. Hari keempat baru bawa ke rumah sakit dan terlambat. Akhirnya bayi itu meninggal. Salah satu hal yang sangat berbahaya jika kita mengabaikan kesehatan anak, menganggap oh ini cuma mencret biasa ternyata sudah dehidrasi. Gitu ya. Jadi harus diperhatikan menjaga kesehatan anak. Pentingnya. Iya. Jadi memang menjaga kesehatan anak itu sangat penting karena mereka belum bisa mengambil keputusan sendiri. Jadi harus ada peran dari orang tua untuk menjaga kesehatan daripada anak. Jadi saya rasa hal itu sangat penting bagi orang tua untuk menjaga anak-anak mereka supaya tetap sehat karena mereka belum bisa mandiri. Betul. Jadi itulah sebabnya kita angkat ya untuk didiskusikan dan terima kasih ya Pendeta. Oke. Nah, sebelum melangkah lebih jauh Pendeta ya, bolehkah Pendeta dan Ibu menjelaskan secara umum tahap tumbuh kembang dari seorang anak? Mungkin ada sahabat Kapas yang belum tahu dan ingin tahu apa saja sih tahap tumbuh kembang dari seorang anak ya, sejak dia dilahirkan. Silakan Pendeta.
Oke. Silakan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak adalah anak yang di bawah usianya sebelum 18 tahun ya. Kalau dari WHO itu seorang anak dikategorikan dari usia 0 sampai 19 tahun. Dari dalam masa kandungan juga sudah termasuk dengan golongan anak. Kemudian tahap tumbuh kembang anak ini mencakup beberapa hal, ada 4 hal. Jadi yang pertama tentang perkembangan fisiknya, itu mulai dari 0 sampai 5 tahun, kemudian perkembangan kognitifnya 0 sampai 19 tahun, kemudian perkembangan bahasa 0 sampai 5 tahun, dan juga perkembangan sosial dan emosionalnya dimulai dari 0 sampai 19 tahun juga. Ya. Baik. Iya, jadi itu tahapan-tahapan yang harus diperhatikan oleh orang tua, karena ketika anak itu lahir dia tidak langsung besar. Iya. Jadi jangan kita berpikir, waduh kenapa dia belum bisa begini, kenapa belum bisa begini, kenapa belum begini. Ya ada tahapan-tahapannya yang betul. harus dimengerti, dan itu normal bagi seorang anak. Baik. Jadi di tahapan apa yang paling penting, Pendeta? Sebenarnya semua tahapan itu penting ya, tergantung bagaimana cara kita menjaga, merawat tindakan apa yang harus kita berikan. Tentunya tidak akan sama pada setiap tahapan. Betul. Jadi pada dasarnya semua tahapan itu penting, tergantung tindakannya apa yang akan kita berikan, nutrisinya apa yang akan kita berikan pada setiap tahapan tersebut. Gitu. Baik. Baik. Karena kalau ada yang salah, ada tindakan atau nutrisi yang salah, ya bisa saja tahapannya terganggu dan tidak bisa berkembang. Betul Iya. sekali ya. Iya. Tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa data dari WHO, bahkan anak masih di dalam kandungan sudah dikategorikan anak ya. Anak, ya. Iya. Dalam tahap tumbuh kembangnya. Iya, Nah kira-kira apa alasannya sehingga bahkan bayi katakanlah hamil baru 1 bulan ini sudah dikategorikan sebagai anak dan harus menjadi tanggung jawab orang tua. Bagaimana penjelasannya? Ya. Jadi perkembangan anak itu mulai dari janin. Kalau orang tua salah dalam hal makanan, tentunya perkembangan bayi juga tidak jadi normal ya. Tapi kalau misalnya seorang ibu mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan bayi dan ibunya, bayi pun akan bertumbuh dengan normal sesuai dengan tahap-tahapnya dalam kandungan begitu. Jadi berpengaruh ya, Ya, asupan yang berpengaruh. kita Berikan kepada ya. anaknya Mas, walaupun masih dalam kandungan. Iya. Seperti itu. Pendeta Jadi mungkin dia disebut sebagai anak itu bukan pada waktu dia sudah dilahirkan, Dilahirkan. tetapi sejak dia dibentuk di kandungan. Mungkin seperti saya lihat di sini, keluarga Pendeta Widodo sedang bersyukur karena puji Tuhan. ada berkat yang Tuhan berikan Puji Tuhan. untuk Puji keluarga. Tuhan, pendeta. Ya, betul sekali. Dan saya merasa anak ini juga terlibat dalam pelayanan. Terlibat dalam pelayanan. Walaupun masih di dalam Oke. kandungan. Iya, iya. Puji Tuhan. Puji Baik. Tuhan. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, kemudian sekarang kalau anak sakit, nah pendeta ibu, apa yang mungkin terjadi dalam keluarga? Apakah Normal ya, secara umum ya. Apakah ada dampak kepada papanya, mamanya, atau keluarga yang lain di rumah? Silakan. Bagaimana? Iya, oke. Jadi kalau anak sakit, jadi yang pertama itu jangan panik. Tapi memang sebagai orang tua itu bawaannya itu panik ya, takut. Tapi kalau kita panik, justru kita tidak akan bisa berpikir hal-hal yang diperlukan untuk memberikan perawatan atau apa-apa yang harus dilakukan itu kalau kita panik. Saya pernah punya pengalaman, istri saya perawat. Ya. Pada waktu anak kami sakit, saya lupa usia berapa bulan itu. Saya sedang ada keluar kota, dia telepon sudah takut dia. Aduh gimana ini, anak ini sudah sakit ini. Saya katakan kepada dia, ya kita harus mengerti kenapa anak itu demam. Justru kamu harus bersyukur bahwa karena kita harus mengerti fisiologi daripada demam itu. Jadi fisiologi daripada demam itu sebenarnya demam adalah sebuah usaha tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri, untuk menyembuhkan tubuh yang sedang terinfeksi oleh virus. Jadi saya kasih tahu kepada dia, masa kamu perawat kamu nggak tahu fisiologi daripada demam? Jadi Karena panik tadi. saya katakan tenang aja. Ya. Tenang aja, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja melalui demam untuk
membunuh virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh anak kita. Dan malam itu kita berdoa, besoknya sudah turun dia punya demam. Ya, ada tambahan, Iya, Mbak. silakan. Iya, biasanya kalau anak sakit yang pertama jadi panik ya. Padahal waktu sebelumnya walaupun basic perawat juga lihat pasien sakit bisa tangani dengan tenang. Iya. Tapi ketika terjadi pada anak kita sendiri Berbeda. pikiran jadi beda gitu ya. Lebih cenderung karena lebih dekat kontaknya dengan anak jadi rasa panik. Tapi ya itulah sejak komunikasi dengan suami juga jangan takut, memang itu alamiahnya tubuh. Kalau ada virus yang masuk atau bakteri, pasti tubuh akan kasih respon demam. Ya, jadi bantu saja supaya demamnya bisa bekerja dengan baik, turun dengan cara mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Gitu. Baik. Jadi kalau anak sakit ini setuju ya, kalau saya boleh katakan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan mungkin atau mental dari orang tua ya, pendeta dan keluarga. Ada satu hal lagi yang ditulis di dalam buku Ministry of Healing halaman 127, dia katakan begini, dalam kasus penyakit penyebabnya harus dicari. Jadi ketika kita melihat anak kita sakit, jangan dulu kita pertama-tama langsung pikir obatnya apa, minum apa, atau bawa ke rumah sakit mana. Jadi cari dia punya penyebab, kira-kira kenapa dia sakit. Nah, setelah penyebabnya itu ditemukan, kondisi yang tidak sehat ditemukan, kebiasaan yang buruk ditemukan, yang menyebabkan itu sakit. Nah, itu semua harus dirubah. Jadi kebiasaan yang buruk harus dirubah, diperbaiki, kondisi yang tidak sehat. Dan kemudian di dalam tulisan ini disebutkan bahwa alam harus dibantu untuk memulihkan kembali kepada kondisi yang semula dan membuang sampah-sampah dari dalam tubuh. Jadi cari dia punya penyebab, perbaiki, baru alam itu harus dibantu. Apa artinya alam itu dibantu? Jadi demam itu adalah respons alamiah dari tubuh yang sebenarnya Tuhan sudah ciptakan. Nah, itu harus dibantu. Jangan dilawan. Nah, kadang kita lawan dengan obat penurun demam. Nah, sebenarnya itu memang dalam kondisi tertentu darurat itu bisa digunakan. Tapi kalau setiap kali demam kita langsung kasih obat penurun panas, itu sebenarnya tidak terlalu tepat. Yang sebenarnya dapat dilakukan adalah kita bantu itu proses alam itu. Jadi bagaimana yang harus dilakukan? Kita kasih kuat itu. Demam adalah tanda bahwa tubuh kita terinfeksi. Ada virus atau bakteri yang sedang berkembang. Jadi dia kasih tanda dengan demam, atau demam itu sedang membunuh itu virus itu, suhu yang tinggi. Nah, kalau kita langsung kasih penurun panas, proses itu tidak akan terjadi. Jadi apa yang harus dibuat? Kita harus tambah kasih kuat itu sistem imun itu. Nah, bagaimana cara untuk menguatkannya? Ya, pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, tindakan-tindakan yang sehat yang lainnya. Kecuali mungkin ada anak yang pada suhu tertentu, umpamanya 38, 39, dia akan step kejang. Nah, itu memang kita harus cegah dengan penurun panas. Ada penurun panas yang alami seperti jus putih semangka, itu dapat diberikan kepada anak. Baik. Kira-kira begitu. Baik, luar biasa ya. Ya memang normalnya orang tua pasti kalau anak sudah sakit pikirannya adalah obat atau langsung bawa ke rumah sakit saja. Tapi dengan apa yang pendeta sampaikan tadi ini sangat mengedukasi ya, supaya orang tua jangan panik. Tapi kembali lagi ke apa yang dikatakan di dalam buku Ministry of Healing ya pendeta. Tadi bahwa cari penyebabnya, kemudian lakukan perubahan dan bantu secara alamiah. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Puji Tuhan sejauh ini sahabat Kapas kita sudah mendiskusikan betapa pentingnya kita menjaga kesehatan anak-anak kita. Iya, pendeta Rumalak dan ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang menjaga kesehatan anak. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengkonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh.
Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang menjaga kesehatan anak. Ya, Pendeta Rumalak dan Ibu, kalau menjaga kesehatan anak itu sangat penting. Nah, pengetahuan dasar apa yang kira-kira perlu orang tua miliki sehubungan dengan menjaga kesehatan anak? Dalam hal ini tentunya lebih bagus mencegah sebelum anak itu sakit. Jadi kira-kira pengetahuan dasar apa yang perlu dimiliki orang tua? Silakan. Iya, pengetahuan dasarnya salah satunya adalah pola hidup sehat. Kalau kita pernah dengar kata New Start, ada singkatannya, N itu nutrisi, E itu exercise, kemudian W itu water, air, kemudian S sunshine, T, temperance, kemudian A-nya air, udara, R-nya rest, kemudian T-nya trust in God. Nanti ada bahas sedikit. Kemudian bisa juga pengetahuan dasar yang kita terapkan adalah first aid, atau pertolongan pertama pada kecelakaan pada anak ya. Dan juga peran orang tua pada bayi dan juga anak-anak. Itu ada masing-masing pembahasannya. Baik. Ya, jadi memang harus orang tua harus mengerti peran-peran yang harus dia buat untuk menjaga dia punya buah hati, harta yang terindah yang Tuhan berikan bagi mereka. Ya. Baik. Jadi kira-kira itu secara garis besar yang harus diketahui. Harus diketahui ya. Tentang pola hidup ya, Pendeta ya. Apalagi untuk sehat. mencegah ya. Iya. Sebelum dia sakit. Ya. Baik, nah gaya hidup seperti apa yang tanpa disadari orang tua, Pendeta dan Ibu, yang mungkin bisa menjadi faktor penyebab anak itu mungkin gampang sakit atau bisa jadi terserang penyakit. Iya. Silakan. Ya, oke. Jadi ada istilah begini, action speaks louder than words. Iya. Ya. Jadi apa yang pendeta sampaikan tadi itu benar sekali karena gaya hidup orang tua itu berpengaruh sangat besar kepada perilaku daripada anak. Teristimewa di dalam status kesehatan daripada anak itu. Iya. Jadi sebagai contoh, kalau orang tua katakan, kamu jangan main handphone saja kerjanya. Tapi orang tua sendiri lama di handphone, Jadi anak dia melihat, dia mendengar dari orang tua jangan main handphone, tapi yang dia lihat itu akan berpengaruh lebih besar kepada perilakunya. Betul. Dan apa yang dia lihat itu orang tua main handphone lama. Betul. Jadi apa yang telah dikatakan oleh orang tua dimentahkan oleh perbuatan perilaku daripada orang tua. Jadi dalam hal kesehatan atau dalam hal perilaku daripada anak, orang tua harus ingat bahwa action speaks louder than words. Dan kemudian menurut WHO, kesehatan itu bukan hanya masalah fisik, tetapi keseimbangan yang lengkap antara fisik, mental, dan sosial. Dan di dalam tambahan yang lain adalah sehat secara rohani. Jadi kira-kira ada 4 aspek. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, untuk yang fisik, contohnya misalnya orang tua lebih suka junk food atau makanan tidak sehat. Anak-anak juga lihat, mereka akan coba-coba dan mereka jadi terbiasa dengan makanan seperti itu. Dengan makanan yang sederhana atau yang sehat, jadi mereka tidak suka. Atau mungkin orang tua juga ada yang merokok. Nah, terus dibilang, kamu masih kecil belum boleh merokok. Nanti dia tunggu agak besar, dia ikutin pola orang tua merokok juga. Dan akhirnya anak bisa sakit. Atau alkohol, narkoba, dan lainnya ya. Kemudian untuk yang mental itu bagaimana hubungan orang tua antara bapak dengan ibu, apakah hubungannya baik atau suka kasar satu sama lain. Sehingga anak-anak juga meniru orang tua punya kebiasaan. Kemudian bisa juga tentang sosial, bagaimana contohnya ibu mungkin menjelekkan orang lain di depan anak. Dia itu seperti ini, seperti itu. Akhirnya anak-anak lihat, mama saya suka ngegosip atau suka sifatnya tidak baik. Nah, itu juga mereka akan tiru ya. Dan yang satu lagi mengenai spiritual, bagaimana orang tua, apakah orang tua rajin beribadah
atau tidak. Kalau orang tua rajin beribadah, anak-anak juga akan ikut rajin. Tapi orang tua hanya suka tinggal di rumah jam ibadah, cuma main HP atau apa, anak-anak juga akan meniru hal yang sama. Ya. Ya, seperti itu. Baik. Iya. Jadi kita harus ingat seperti yang disampaikan tadi bahwa kesehatan itu bukan hanya fisik. Betul. Jadi perilaku orang tua, bertengkar di hadapan anak, itu mempengaruhi kesehatan mental mereka. Betul. Kesehatan mental mereka. Suka menjelekkan orang lain di hadapan anak dengar-dengar, menjelekkan orang-orang di sekitarnya, menjelekkan pimpinan mungkin atau siapa, itu mempengaruhi kepada kesehatan anak secara sosial. Jadi hal-hal seperti itu harus disadari oleh orang tua. Karena itu dalam banyak kasus tanpa sadar, seperti yang pendeta sampaikan, tanpa sadar itu dilakukan. Baik. Jelas ya. Ya, kalau begitu bolehkah pendeta dan ibu membagikan tips praktis untuk kita sebagai orang tua boleh menjaga kesehatan anak-anak kita? Betul. Silakan. Iya. Ya, yang pertama, orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak dalam hal kesehatan ya. Apa yang dimakan, apa yang diminum, jam tidurnya, apa yang ditonton, apa yang dibaca, itu semua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ada satu ilustrasi, contohnya ini. Misalnya kita punya mobil yang baru. Mobil baru itu biasanya kita kalau baru udah dirawat-rawat ya, dicuci tiap minggu atau setiap udah kotor sedikit. Apalagi masih kredit ya. Langsung dirawat, dibersihkan, rutin ke salon mobil atau ke bengkel ya. Itu barang panas saja orang kita sangat perhatikan ya, rawat dan diperhatikan. Apalagi anak-anak kita yang merupakan kiriman dari Tuhan untuk keluarga kita. Kita harus lebih care lagi dengan anak-anak kita. Baik. Iya. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi di awal bahwa untuk menjaga dia punya kesehatan, kita harus perhatikan itu pola hidup. Dan ada istilah yang mungkin sudah pernah dibahas di sini adalah New Start. Dan kami ingin bagikan sedikit tentang pola hidup sehat New Start untuk menjaga kesehatan anak. Silakan. Jadi sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa anak itu sejak dia dari kandungan. Betul. Jadi kita harus menjaga kesehatannya sejak dia dari kandungan. Dan bagi ibu-ibu yang sedang hamil, juga ya sedang dalam penantian, untuk ketika dia masih trimester 1, maka yang paling diperlukan di situ, semua nutrisi selama dalam proses kehamilan itu semua nutrisi harus masuk. Tetapi yang paling penting harus masuk di dalam tubuh itu adalah asam folat. Nah, asam folat ini dari kata folium yang artinya daun. Jadi asam folat itu artinya sumbernya dari daun-daunan. Karena asam folat ini akan sangat berpengaruh untuk pembentukan janin ketika masuk trimester 1. Jadi asam folat bisa ditemukan di kentang, di tomat, dan teristimewa di sayur-sayuran. Ada juga di jeruk dan telur dan lain sebagainya. Tapi harus diingat bahwa asam folat ini dia sensitif terhadap panas. Jadi kalau itu dimasak atau digoreng, rusak asam folatnya. Jadi tidak maksimal yang dibutuhkan oleh janin ketika asam folat itu digoreng atau dimasak terlalu lama. Kemudian masuk trimester 2 dan 3, itu yang diperlukan itu adalah vitamin B12 karena di situ sudah pembentukan jaringan, dia punya sistem saraf, di situ sudah diperlukan. Maka vitamin B12 sangat diperlukan di situ dan kita bisa mendapatkan vitamin B12 itu banyak sumber yang mengatakan ambil dari daging. Tapi ada juga sumber-sumber dari nabati seperti tempe, ada juga dari rumput laut, ada juga kalau yang lakto-ovo vegetarian bisa mengkonsumsi telur sebagai sumber dari vitamin B12 atau makanan yang ditambahkan atau difortifikasi dengan vitamin B12. Itu ketika masuk trimester 2. Nah, sedangkan ketika masuk trimester 3 itu ditambahkan zat besi, vitamin C dan juga asam folat harus tetap dikonsumsi lebih daripada sumber nutrisi yang lain. Jadi zat besi kita bisa temukan di bayam, kita bisa temukan di kunyit juga ada, dan ada beberapa sumber yang lain untuk zat besi. Dan vitamin C ada banyak di jeruk yang sebanyak orang tahu, ada jambu. Jambu itu sebenarnya lebih tinggi dari jeruk ya.
kemudian ada sayur-sayuran. Itu di trimester 1. Nah, di trimester di trimester 3. Sedangkan pada waktu anak itu lahir 0 sampai 6 bulan itu kita akan harus memberikan ASI yang eksklusif. ASI yang eksklusif. Jadi ASI yang eksklusif itu harus diberikan di 0 sampai 6 bulan. Nah, cuma mungkin ada ibu-ibu tertentu yang atau kondisi-kondisi tertentu di mana ASI itu tidak tersedia. Nah, kita dapat menggunakan susu formula dan tentunya kita konsultasi dulu dengan dokter anak yang akan memberikan anjuran formula yang tepat untuk anak. Dan kalau ibu yang ASI-nya mungkin kurang bisa mengkonsumsi daun kelor, dia harus agak gerak badan sedikit, minum cairan yang banyak, daun katuk juga, kacang hijau, kedelai itu dikenal sudah ada banyak risetnya juga membuktikan memperlancar produksi ASI. Produksi ASI. Ya. Ya, berikutnya mungkin di usia 7 sampai 24 bulan atau 2 tahun akan membutuhkan MPASI ya. Protein, kalsium, omega 3 dan juga vitamin A, B, C dan juga E. Nah, itu sangat penting bagi pertumbuhan anak-anak dari usia 7 sampai 24 bulan. Kemudian dari umur 2 sampai 12 tahun cukup gizi, terlebih untuk tulang, gigi dan kognitif ya, pola pikir anak-anak dan juga kepintarannya. Kemudian omega 3 juga boleh ditambahkan vitamin B12. Dan itu semua harus dikontrol dari orang tua. Apa yang mereka harus makan, kita harus timbang-timbang, oh ini cukup, oh ini kurang, mesti tambahkan untuk anak-anak kita dari sumber-sumber yang tadi. Ya, jadi itu nutrisi untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian ada faktor yang selanjutnya itu adalah E. E itu adalah exercise. Nah, memang kalau masalah exercise ini bagi anak-anak tidak terlalu dikhawatirkan karena mereka lari sana, lari sini. Tapi ada satu hal yang penting yaitu pengawasan dari orang tua. Karena jangan sampai mereka kecelakaan. Karena sudah lari sana, lari sini. Jadi harus ada pengawasan, harus diawasi supaya diajar tentang gerakan-gerakan yang berbahaya dan benda-benda yang berbahaya. Jadi jangan sampai mereka sudah baku pukul atau sudah main barang tajam. Jadi itu akan berbahaya. Jadi exercise bagi anak sebenarnya tidak masalah. Tuhan menciptakan mereka untuk aktif ya. Karena pada waktu mereka aktif itu akan menguatkan tulang mereka. Betul. Begitu. Baik. Kemudian tadi huruf N itu nutrisi, exercise. Yang ketiga adalah water. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dikatakan, buatlah jadwal minum untuk anak-anak kita. Untuk umur 0 sampai 6 bulan bisa diberikan sebanyak 700 ml. Kemudian 7 sampai 12 bulan anak-anak membutuhkan 800 ml cairan. 1 sampai 3 tahun 1.300 ml dan umur 4 sampai 8 tahun sekitar 1.700 ml. Nanti umur 9 sampai 13 tahun kalau laki-laki dia lebih aktif, dia membutuhkan cairan sebanyak 2.400 ml, tapi yang wanita, anak-anak yang wanita 2.100. Nanti umur 4 sampai 18 tahun, yang laki-laki membutuhkan sekitar 3.300 ml, yang perempuan 2.300 ml. Kurang lebih seperti itu punya kebutuhan cairan untuk. Dan itu dibagi sepanjang hari. Jadi tidak langsung satu pagi. Oh, saya butuh 3.300 langsung pagi minum 3.300. Jadi itu dibagi. Dan untuk pembagiannya pagi lebih banyak. Lebih dari setengah jumlah yang harus dikonsumsi harus pagi sampai siang. Dan sisanya itu sore dan sedikit saja pada malam hari supaya tidak terbangun-bangun waktu tidur, tidak ngompol. Ya. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu S, yaitu sunshine. Nah, untuk sunshine ini anak-anak juga sebenarnya tidak terlalu masalah karena mereka juga sering main di panas. Kita juga perlu mengetahui mungkin ada orang tua tertentu yang tidak mau anaknya bermain di panas. Takut hitam kan? Takut hitam. Sebenarnya panas itu adalah kebutuhan tubuh untuk memproduksi vitamin D. Dan vitamin D ini yang akan digunakan oleh tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, untuk anak-anak itu sangat sensitif. Kalau dia kekurangan vitamin D, tulangnya bisa keropos. Itu bisa berbahaya. Jadi, dan dulu penelitiannya yang paling tepat itu sinar matahari di pagi hari atau di sore hari. Tetapi ketika diteliti lebih lanjut, ternyata yang paling bagus itu justru di tengah hari. Itu sebabnya ada istilah
berjemurlah di bawah sinar matahari. Jadi bukan di samping sinar matahari. Kalau pagi kan di samping sinar matahari. Kalau di bawah sinar matahari berarti mataharinya di atas. Jadi berjemurlah di bawah sinar matahari. Nah, anak-anak itu jadi jangan terlalu khawatir kalau mereka bermain di tengah panas. Justru itu untuk memperkuat mereka punya tulang. Berapa lama pendeta kira-kira di bawah sinar matahari itu? Terima kasih. Jadi sekitar 15 sampai 20 menit mereka berada di terik matahari. Anak-anak juga kalau sudah setengah jam mereka juga sudah rasa panas itu, sudah akan cari tempat perteduhan gitu. Jadi kalau cuma 15 sampai 20 menit itu sudah cukup untuk pembentukan tulang dan gigi. Vitamin D. Iya. Berikutnya dari New Start tadi, sekarang yang huruf T itu tentang temperance atau pengendalian diri. Seperti yang tadi kita sudah dengarkan bahwa action speaks louder than words. Apa yang orang tua lakukan, itu lebih mengena di hati anak dibandingkan hanya mendengar kata-kata, apa yang dibilangnya. Jadi lakukanlah pengendalian diri kita dengan baik, apa yang boleh dan tidak boleh. Kita harus anjurkan juga kepada anak-anak. Baik. Iya. Kemudian ada juga faktor yang selanjutnya dari New Start itu A. Kemudian R, yaitu rest. Nah, istirahat. Nah, faktor istirahat ini sangat penting karena anak-anak sekarang tidur, tapi pegang HP. Tidur sambil main game. Jadi, terganggu dia punya istirahat. Dan akhirnya banyak hal yang dapat terjadi kepada anak, apalagi kita berbicara tentang kecanduan ya, kecanduan anak. Ternyata kecanduan gadget itu, apalagi dia sudah mulai masuk kepada pornografi, itu dia punya kerusakan itu lebih fatal daripada narkoba. Lebih fatal dari narkoba, dan dia setara dengan kecelakaan berat yang kena benturan di kepala. Jadi efek dari pornografi kepada anak. Jadi harus hati-hati ketika anak itu tidur, orang tua harus awasi apakah dia benar-benar tidur atau jangan-jangan dia hanya main gadget. Betul. Dan kemudian ada penelitian yang mengatakan bahwa jika anak itu tidur siang, maka itu akan menguatkan dia punya imun dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Jadi dia harus tidur siang sekitar 30 menit. Dia tidur sekitar kurang lebih 30 menit, itu akan membawa efek yang sangat baik dia punya pertumbuhan, kesehatan daripada anak. Baik. Nah, berikutnya juga ada tentang air atau udara yang segar. Dalam satu hari kita sebenarnya yang paling lama itu berada dalam ruangan kamar ya, sekitar 8-9 jam, apalagi anak-anak. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa kamar kita harus bersih, bebas dari pakaian kotor di kamar tumpuk-tumpuk, sepatu yang kotor juga. Jadi ciptakanlah kamar yang bersih dan sehat supaya udara yang kita hirup sepanjang malam itu akan udara yang bersih untuk kesehatan paru-paru kita dan anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah tentang trust in God, yaitu percaya kepada Allah. Jadi ajarkan anak-anak untuk berdoa dan juga aktif dalam hal beribadah untuk kesehatan rohani mereka. Iya. Jadi anak-anak memang harus diajar ya karena udara yang paling banyak kita hirup itu udara kamar. Betul. Udara yang paling banyak. Kita bisa mengatakan udara pantai itu sehat, tapi kita ke pantai ya paling tinggi 4-5 jam. Sesudah itu kita balik, dan yang kita hirup setiap hari itu kamar. Nah, jadi anak-anak harus diajar untuk lipat selimut, sapu itu kamar, karena itu akan memberikan dampak yang positif untuk kesehatan, teristimewa kesehatan paru-paru mereka. Baik. Tadi pendeta dan ibu sempat menyinggung first aid ya. Kira-kira seperti apa itu pendeta? Salah satu first aid yang bisa kita lakukan, misalnya anak jatuh atau kena benda tajam di luar, kemudian mulai pendarahan. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan adalah setelah kasih bersih, tekan bagian luka supaya darah tidak mengalir lagi. Atau bisa juga dibantu dengan kompres es. Waktu kita kompres es, pembuluh darah yang tadinya terbuka karena luka tadi, akhirnya dia mengecil karena kena es ya, kompres es. Akhirnya perdarahan jadi berkurang. Dan pencegahannya ya waktu anak-anak bermain, hati-hati ya, jangan terlalu kencang lari atau main terlalu semangat sampai akhirnya jatuh atau apa ya, seperti itu. Baik. Iya. Ada juga hal yang alami untuk penanganan pendarahan ya. Jadi kalau terjadi pendarahan kepada anak,
kita bisa mungkin cari es agak susah, tapi kalau pisang mungkin batang pisang, apalagi kalau di desa ya, itu mudah dicari. Nah, batang pisang ini sangat bagus untuk menghentikan pendarahan. Dia bersifat hemostatik, jadi dia membuat itu pembuluh darah konstriksi atau mengecil, sehingga dia dapat menghentikan pendarahan. Jadi tinggal ambil, cukur batang pisangnya, kemudian ditempelkan ke luka. Nah, tentunya dibersihkan dulu, dicuci bersih, pakai sabun, kemudian ditutup dengan Batang pisang ya. dengan batang pisang yang sudah dilumat, Baik. Baik, puji Tuhan ya, ini sangat Kemudian bermanfaat. Iya. ada yang lain mungkin untuk first aid? Ya, Oke. silakan. Kadang-kadang juga bisa terjadi di anak-anak mimisan mereka ya. Betul. Betul. Kurang cairan atau bagaimana, akhirnya kena panas terik atau terlalu lama di AC, misalnya anak-anak bisa jadi pembuluh darah di hidung jadi kering dan bisa jadi pecah. Akhirnya mulai perdarahan. Nah, pertolongan pertama, ajarkan mereka supaya tidak panik, kemudian ambil tisu untuk tampung itu darah, kemudian boleh juga dipencet secara perlahan dengan lembut supaya pembuluh darah tadi mengecil lagi. Iya, supaya tidak berdarah lagi. Itu bisa dilakukan selama 10 menit untuk menghentikan perdarahan. Dan ajari juga mereka agar tidak memasukkan benda asing juga di mulut, di hidung. Supaya, atau jangan juga terlalu menghembuskan ingus dengan terlalu kuat sampai pembuluh darah pecah. Gitu. Baik. Iya. Ada kebiasaan anak-anak ketika mimisan, mereka tutup hidung dan Menengah. Iya, iya. menengadah Seperti ke ini. atas ya, Justru sebenarnya itu berbahaya karena darah bisa masuk ke saluran pernafasan. pernapasan. Yang seharusnya tutup dan nunduk seperti yang sudah disampaikan tadi. Kemudian saya tidak buat penelitian, hanya observasi kepada beberapa anak yang mimisan, dan saya mendapati rata-rata anak yang sering mimisan itu mereka suka dengan makanan snack dan gula. Jadi, nah itu harus dihindari kalau anak sering Pemicunya ya. sering mimisan. Oh, baik. Iya. Kemudian ada hal yang lain, yaitu tersiram air panas, atau mungkin ada influenza, nanti dijelaskan sebentar. Tersiram air panas. Jadi kalau tersiram air panas, karena anak-anak kadang kan mereka dispenser, mereka colok-colok, itu pernah terjadi kepada anak teman saya, dispenser yang warna merah itu dia colok, ya terbakar. Nah, kalau seperti itu bisa langsung dibenamkan di dalam air yang dingin selama 20 menit. 20 menit dibenamkan. Kalau itu terjadi di muka, bukan kepalanya yang dibenamkan, cukup taruh kompres dingin. Dan kalau sudah tidak terlalu dingin, diganti. Nah, bisa juga menggunakan lidah buaya setelah itu ya, setelah direndam. Gunakan lidah buaya ataupun tomat yang dioleskan ke kulit. Kalau memang dia membutuhkan penanganan medis, langsung bawa ke rumah sakit. Baik. Dan harus diajar anak-anak untuk mencegah. Ini jangan dipegang, panas, terbakar nanti. Gitu. Baik, terima kasih Pendeta, luar biasa ya, ini sangat bermanfaat ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk informasi yang sudah dibagikan sejauh ini di dalam program Kapas pada kesempatan kali ini tentang menjaga kesehatan anak. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang New Start dan juga ada beberapa first aid ya, ketika anak sakit atau mungkin mengalami sesuatu yang mungkin membahayakan mereka. Betul. Sahabat Kapas, puji Tuhan, sejauh ini kita sudah menikmati berkat Tuhan melalui narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, menarik sekali ya pembahasan kita pada kali ini. Iya. Febriani, menjaga kesehatan anak. Baik, di segmen ini langsung saja ke pertanyaan Pendeta. Nah, bagaimana orang tua harus bertindak ya? Apa yang harus dilakukan ketika anak sakit?
Tadi sudah ada dijelaskan beberapa, tapi mungkin ada beberapa yang sifatnya emergensi dan ini umum terjadi kepada betul. anak-anak ya. Silakan Pendeta. Iya. Jika terjadi emergensi pada anak, misalnya dia demam lebih dari 3 hari, memang kita harus memerlukan bantuan medis untuk pemeriksaan lab atau siapa tahu ada penyakit yang lainnya yang hanya bisa deteksi lewat pemeriksaan darah. Jadi memang perlu bantuan untuk pergi ke rumah sakit ya. Kita juga ingin menambahkan sedikit mengenai kalau anak sakit batuk pilek, biasanya kita langsung cari obat langsung ya. Tapi ada penanganan yang mudah di rumah, yaitu berikan mereka herbal yang ada dapur, yaitu kulema, kunyit, lemon, campur madu. Jadi ya, yang mudah-mudah saja. Karena kunyit, lemon ini dua-duanya membantu untuk peradangan dan juga memperkuat imun agar batuk pilek boleh cepat selesai. Lemon jeruk nipis ya. Jeruk nipis Cara boleh. buat mungkin? Cara buatnya kalau anak-anak mungkin kunyit 1 jempol, kupas, parut, kemudian peras jeruk nipis dan juga air hangat, kemudian kasih madu supaya nggak terlalu pekat Strong. atau asam ya. Untuk anak-anak mereka lebih suka cenderung yang manis ya, tapi kasih lewat manis alami. Itu untuk batuk. Bisa juga yang lainnya. Ya, ada juga mungkin yang sering terjadi kepada anak-anak itu adalah terbentur sehingga terjadi bengkak atau memar atau peradangan kepada tubuh mereka. Nah, itu kita dapat menangani dengan memberikan kompres dingin, kompres es kepada anak. Jadi mungkin di rumah boleh disiapkan alat-alat yang yang bisa kita siapkan untuk kompres dingin. Es batu ya Pendeta atau handuk? Es batu bisa, handuk, tapi ada yang bisa didapatkan di apotik-apotik. Itu bisa menjadi sarana bagi keluarga disiapkan supaya ketika terjadi benturan, bengkak itu bisa langsung di kompres dingin. Seperti baru-baru kemarin anak kami waktu main ayunan, tiba-tiba kayu dari ayunan tuh membentur dia punya pelipis ya. Habis itu dia rasa pedis, dia langsung cari ke kulkas, ambil es batu, dia kompres sendiri. Akhirnya nggak jadi bengkak. Kalau misalnya terlambat kompres, dia lebih besar jadinya bengkaknya. Ya. Jadi pertolongan pertama bisa kompres es. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada lagi tentang kejang. Nah, istri saya mungkin lebih paham ini. Nah, jadi kalau anak-anak bisa terjadi kejangnya, kalau misalnya kejang itu biasanya terjadi ketika anak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang agak kurang, akhirnya dia bisa demam baru 375 atau 38 sudah kejang. Jadi pertolongan pertama kasih space buat anak untuk dapat udara segar. Kemudian kalau dia pakai baju yang agak sempit boleh kasih longgar. Kemudian kemudian kasih udara segar dan juga orang tua jangan terlalu stres ya. Biarkan anak itu jadi rileks. Itu biasanya kejang terjadi selama 1-2 menit. Setelah itu dia akan jadi rileks lagi. Tapi kalau dia punya kejang berulang, itu kita perlu bantuan tenaga medis ya untuk yang kejang. Tetapi yang inti pertama adalah jaga supaya anak mempunyai sistem kekebalan tubuh yang baik agar mereka tidak gampang kejang gitu. Ketika demam. Apa ada herbalnya Pendeta dan Ibu untuk kejang ini ya? Iya, tanaman jadi mungkin atau untuk herbal, karena ini kejang ini ada banyak faktor ya, tapi hal yang paling umum berpengaruh itu adalah karena gangguan pada sistem saraf. Nah, untuk gangguan pada sistem saraf itu maka yang diperlukan itu adalah vitamin B12, kemudian zat besi itu diperlukan, dan ada juga vitamin B17. Dan kalau vitamin B12 itu kita bisa dapat dari ada tempe, ada suplemen kita bisa berikan kepada mereka. Kemudian ada zat besi dari bayam, brokoli juga, sayur-sayuran hijau juga ada zat besi. Dan kemudian vitamin B17 ini. Nah, vitamin B17 ini dia ada di tumbuhan yang namanya pegagan. Pegagan itu atau kalau di Minahasa mereka bilang kuku kuda, kaki kuda, tapak kuda. Jadi, nah itu dapat diberikan kepada anak yang sering kejang. Tapi kembali lagi, itu kebiasaan mengkonsumsi gula dan snack, itu benar-benar harus dihindari. Karena dalam kasus penyakit yang kita baca tadi, penyebabnya harus dicari kemudian disingkirkan. Seperti itu. Baik. Betul sekali. Ya. Baik. Dan kalau
saat kejang, jangan berusaha untuk tahan itu anak. Jadi yang kita lakukan cukup biarkan dia berada pada tempat yang aman. Jadi jangan sampai dia getar-getar, sudah sudut mana dia sentuh, kepalanya justru terbentur-bentur. Betul. Jadi kita cuma pastikan tempat di mana posisi dia terjadi step itu aman. Dan Aman, ya. ada satu hal lagi, kalau tadi saya katakan kita jangan menyerang itu demam. Tapi kalau anak itu ternyata dia ada kecenderungan kejang, maka kita harus menghindari demam. Dan cara yang alami ya tadi sudah disampaikan ada ada Jus putih semangka tadi pendeta. putih semangka, ada kelapa muda, itu bisa dikonsumsi. Dan ada satu hal lagi yaitu hidroterapi cold mitten friction. Jadi cold mitten friction itu kita gosok handuk es di tubuh daripada anak. Gosok handuk es. Jadi ketika kita menggosokkan itu handuk es secara cepat, dan itu di seluruh tubuh, dimulai dari wajah sampai agak memerah, pindah, kemudian di tangan, badan, dan seluruh tubuh terakhir kaki. Bagian yang tidak digosok ditutupi dengan selimut. Itu sangat cepat untuk menurunkan demam. Dia sebenarnya bukan untuk membuat suhu panas jadi dingin, tetapi ketika itu digosok, itu akan mengaktifkan sistem imun di bawah kulit. Dan sistem imun yang di bawah kulit ini akan akan membunuh itu virus atau infeksi yang masuk di dalam tubuh, dan suhu tubuh itu akan turun. Baik, puji Tuhan. Bermanfaat sekali ya. Baik, sudah baik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh pendeta dan ibu tadi. Nah, kemudian sekarang apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang bagaimana kita boleh menjaga kesehatan dari anak kita? Silakan. Iya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang kesehatan, teristimewa kesehatan daripada anak atau pendidikan daripada anak, ada satu hal yang satu ayat yang sering kali dikutip berulang-ulang, yaitu Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi maksud dari berulang-ulang ini adalah pendampingan. Orang tua harus mendampingi. Nah, biasa kalau anak itu masih bayi, itu orang tua memberikan apa yang dia perlu diberikan, Tetapi akan tiba pada tahap di mana anak itu sudah bisa bertindak dan memilih. Nah, di saat itu biasanya ketika anak itu sudah mulai berjalan, berlari, seperti orang tua, sudah saya lepas. Sebenarnya tidak. Kenapa? Kadang anak itu datang, Pak, kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Ya, sudah. Dari tadi nggak tanya-tanya itu. Nah, itu sebenarnya salah. Kenapa? Alkitab sudah mengatakan ajarkan berulang-ulang, artinya harus siap menjawab pertanyaan mereka. Betul. Karena anak-anak itu mereka punya otak itu seperti spons yang kosong. Tapi ada banyak ruangan yang perlu diisi. Dan itu ketika dia sudah beranjak, fungsi kognitifnya sudah mulai jalan, maka orang tua harus benar-benar siap menjawab pertanyaan anak dengan baik dan benar. Jangan langsung, sudah dari tadi tanya-tanya itu. Itu justru jangan sampai mereka isi itu spons itu dengan informasi dari teman-teman atau dari media yang berbahaya. Itu akan jadi berbahaya, itu spons yang ada di otak mereka itu. Betul sekali. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, sebagai penutup ya dari diskusi kita yang sangat inspiratif ini, kira-kira apa kesimpulannya? Dan ini mungkin sekaligus dengan closing statement. Memang saya pikir tidak cukup waktu untuk kita berbicara terus tentang yang bermanfaat ini. Tapi mau tidak mau, kita harus berakhir pada penghujung dari diskusi kita. Silakan, kesimpulan dan closing statement dari ibu dan juga dari pendeta. Silakan. Kalau dari saya, anak-anak adalah karunia dari Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menjaga kesehatan mereka. Kalau mereka sehat, mereka akan berguna bagi pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi biarlah dengan pertolongan Tuhan, kita sebagai orang tua boleh mendidik, mengarahkan anak kita ke
jalan yang benar, baik dari segi kesehatan fisik dan juga rohaninya mereka. Terima kasih. Amin. Iya. Satu-satunya harta yang akan kita bawa dari bumi ini ke surga kalau untuk diri kita sendiri yaitu karakter. Tapi harta benda, materi yang akan kita bawa ke surga itu bukan harta rumah, mobil, kepemilikan kita. Itu adalah anak kita. Iya. Jadi jaga baik-baik, rawat baik-baik. Kalau engkau bisa menjaga mobil yang harganya tidak terlalu mahal dibandingkan dengan anak, engkau jaga baik-baik dengan sangat luar biasa, apalagi ini yang sangat nilainya sangat berharga. Jaga baik-baik, rawat kesehatannya, baca banyak, cari informasi dan terapkan. Dan jangan pernah bosan. Karena kadang orang tua tiba pada titik bosan. Aduh, sudah bosan saya didik kamu. Jadi jangan pernah bosan untuk mendidik harta yang paling berharga yang Bapak dan Ibu miliki. Amin. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengar penjelasan yang sangat menarik dan saya percaya sangat bermanfaat yang sudah membekali sahabat Kapas yang menyaksikan tayangan kita pada saat ini, yaitu menjaga kesehatan anak. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Glenn Rumalak akan berdoa untuk kita. Oke, baik. Mari kita berdoa. Allah kekal, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh membicarakan, mendiskusikan, berbagi satu dengan yang lain tentang topik menjaga kesehatan anak. Kami berdoa kiranya ini akan menjadi bagian bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini menjadi berkat bagi mereka semua. Kami berdoa juga Bapak untuk Pendeta Widodo dan juga Mem, teristimewa bagi Mem yang dalam masa mengandung, menantikan karunia yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan berkati kesehatannya sehingga bayi dapat dilahirkan ke dunia ini dengan penuh berkat yang indah daripada Tuhan. Memberkati juga pendeta di dalam pelayanan yang Tuhan telah karuniakan, Tuhan telah percayakan, biarlah hikmat dari surga menjadi bagiannya. Demikian juga dengan Yayasan Cornelius ini, Tuhan berkati, dan juga seluruh pendengar yang mendengarkan, menyaksikan akan tayangan ini, biarlah berkat kasih Tuhan menjadi bagian mereka. Dimanapun berada, biarlah Tuhan akan memimpin mereka. Terima kasih Bapa di surga, Engkau akan memberkati kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Terima kasih banyak dan Pendeta, Ibu Tuhan yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu bersama dengan anak terkasih dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan jika sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode mendatang. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda bergabung dengan Cornelius Media. Terus ikuti program-program menarik lainnya dan pastikan Anda diberkati oleh Tuhan. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Rumalak Asmoro. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.